Sejak pertemuannya dengan pria itu, setiap hari Lan mengirimkan sebuah hadiah, mulai dari hadiah kecil dan barang-barang mewah lainnya, seperti tas, baju, perhiasan, dan lainnya. Yang paling sering dia kirim adalah bunga dengan berbagai jenis bersama potnya langsung. Jika orang lain akan mengemasnya dengan baik tidak untuk Lan, Wina sudah menolak dengan cara mengembalikan ke mansion pertama saat dia bertemu dengan Lan. Namun keesokan paginya, hadiah itu semakin banyak yang dikirim ke rumahnya. Dengan alasan bahwa itu adalah keseriusan, ketulusannya untuk melamar Wina menjadi istrinya, seorang gadis kecil yang sudah dia cari selama ini. Tentu saja Wina masih belum tahu jika gadis kecil itu adalah dirinya. Wina sudah tidak bisa menolak lagi. Jika terus ditolak, Lan akan memaksa, dan hadiah yang dikirim pun semakin banyak setiap harinya. Wina menghela napasnya berkali-kali. Ini tidak bisa dibiarkan, dia belum mengambil keputusan. Dia bukanlah Wina yang dulu selalu mengambil keuntungan, dia sudah berubah. Suara pintu yang diketuk mengalihkan perhatian Wina yang sedang duduk di dekat jendela. Dia melangkah ke arah pintu untuk membukanya. "Sayang, ini ada paket untukmu," ucap Weni dari balik pintu yang belum dibuka. "Iya bu, bentar," jawab Ina. Ceklek, Wina melihat sebuah kotak yang berwarna pink di tangan ibunya. Sebenarnya dia geli apalagi warnanya, berhubung ini dari Lan. Semoga saja isi dalamnya tidak sama warna dengan bungkusnya. Apalagi yang dia kirimkan? Kamarku sudah sesak karenanya. Kesal tentu, tapi dalam hati tidak mungkin dia akan memperlihatkan pada ibunya itu. "Ini? Makasih bu." "Win, ibu mau tanya boleh?" Weni sudah memendam penasarannya sejak 6 hari lalu. "Iya bu." Sambil membuka langsung hadiah di depan ibunya padahal mereka masih berdiri di depan pintu. "Sayang, kenapa setiap hari selalu ada paket untukmu? Apa kamu juga ingin membangun kebun bunga? Apa yang kamu sembunyikan dari ibu, nak?" Tanya Weni, beruntung karena hadiah yang datang bukanlah hadiah sembarangan dan semua sangat mewah dan bermerek meski ada sebagian yang hidup. "Itu ibu, itu." Wina gugup, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada Weni ibunya. "Sayang, kamu tidak melakukan hal yang membuat keluarga kita malu kan?" Todong Weni yang sudah menatap putrinya tajam. Dia sangat khawatir jika itu benar terjadi, apalagi dengan wajah yang gugup itu. Weni sedikit tidak percaya. "Tidak bu, Wina tidak seberani itu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi tolong ibu percaya padaku," bantah Wina sekali lagi memohon pada ibunya. "Jelaskan pada ibu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semua barang yang dikirim sangat mahal dan banyak? Tolong jangan membuat kesalahan lagi." Cerca Weni meminta penjelasan yang masuk akal dari putrinya. Dia benar-benar khawatir. "Ibu tenang, masuk bu, kita bicara di dalam kamar Wina," ucap Wina lembut menuntun ibunya untuk duduk di pinggir kasur. "Mungkin aku harus mengatakannya sekarang," batin Wina yang sangat takut jika ibunya marah. "Sebenarnya Wina dilamar bu." Napasnya tercekat, begitu sulit untuk mengatakan, tapi meski dengan lirih akhirnya dia bisa mengucapkannya. "Siapa?" tanya ibu Weni. Dia sangat shock karena baru mengetahuinya. "Lan bu, dia..." Wina menceritakan semuanya pada ibunya dengan detail, bagaimana dia dilamar dengan tidak romantis, juga waktu yang dia berikan untuk memberi jawaban pada pria itu. Semuanya Wina ceritakan pada ibunya. "Lan, siapa dia? Kenapa ibu merasa tidak asing mendengar namanya?" Bio ibu Weni. "Lan pernah datang bu ke rumah ini dulu bersama adik." Seakan ucapan Wina adalah mantra, ibu Weni langsung ingat kejadian dulu itu. Wina menunduk takut ibunya mengamuk. "Kita bicarakan nanti setelah ayah mau pulang." Weni berdiri dengan tatapan tajam pada sang putri, kemudian dia langsung keluar dari kamar. "Bagaimana ini? Sepertinya ibu tidak setuju jika aku menikah dengannya," gumam Wina pelan. "Tapi kenapa aku yang pusing? Keputusan kan belum aku ambil. Aku masih belum menerima maupun menolaknya." "Sudahlah, siap-siap menghadapi sidang selanjutnya," gumam Wina lagi pelan. Kemudian dia merebahkan dirinya di atas kasur, memikirkan kembali jawaban apa yang harus dia siapkan. Keesokan paginya,
Di meja makan masih dalam keadaan hening, hanya suara sendok dan piring yang saling berdentingan. Suasana terasa tegang bagi kedua perempuan itu. Namun tidak bagi Pratama yang terlihat santai. Saat makan sarapannya meski penasaran ada apa sebenarnya dengan kedua perempuan yang berada di dekatnya itu. Sejak awal Weni sudah menatap tajam Wina dengan diamnya, membuat Wina menelan makan dengan susah payah. Apa ibu marah? Mengapa sedari tadi melototiku? Batin Wina yang makan menunduk sesekali melihat ke arah ibu Weni yang berada di depannya. Pratama menyelesaikan sarapannya terlebih dahulu, kemudian dia beranjak saat ingin pergi. Dia memutuskan untuk mengetahui apa yang terjadi pada keduanya itu. Kalian temui aku di ruang kerja. Setelah selesai sarapan, ucapnya menoleh ke arah keduanya dan berbalik pergi menuju ruang kerjanya. Iya, suara keduanya serempak. Keduanya menyelesaikan sarapannya lebih cepat karena sudah ada yang menunggu di ruang kerja. Setelah selesai, keduanya beranjak. Weni yang berada di depan diikuti Wina dari belakang. Dia masih takut dan sedikit gugup jika sudah berhadapan dengan ayahnya. Duduk, perintah Pratama setelah melihat kedua wanita itu masuk ke ruang kerjanya. Weni dan Wina duduk menuruti kata Pratama yang menyuruh mereka duduk sambil menunduk tanpa memandang pria di depan mereka yang sudah mengeluarkan aura dingin. Meski tak sedingin kutub utara tetap saja dingin. Ada apa dengan kalian berdua? Tanya Pratama dengan tatapan tajamnya ke arah kedua perempuan itu. Bukan untuk menakuti tapi agar keduanya jujur dan segera menjawab. Itu ayah, aku dilamar seorang pria. Ucap Wina bergetar karena takut. Semua yang berada di ruangan itu diam. Weni yang sudah mengetahui hanya diam saja tanpa menimpali pembicaraan Wina dan Pratama. Dia terus menunduk. Hanya itu, suruh pria itu datang ke rumah ini nanti malam. Enak saja dia mau melamar anakku tanpa memberitahuku. Ucapnya dingin, sedikit ada rasa kesal di dalam kata-katanya. Sontak membuat kedua perempuan itu mendongak, menatap manik mata orang yang dianggap ayah dan suami, mencari kebenaran di matanya. Apa? Wina merasa linglung sebentar. Apa pendengarannya tidak salah? Sambil mengedip-ngedipkan mata, Wina masih belum bisa mencerna ucapan ayahnya itu. Sedangkan Weni dia menunduk kembali, seutas senyum yang tipis muncul, ada perasaan haru dalam hatinya, entah apa itu. Cak, ayah bilang suruh pria itu menghadap ayah. Dasar, apa kamu tidak dengar? Ucap Pratama terkesan dingin, namun dia sedang memberi perhatian untuk putri tirinya itu. Ingat katakan langsung pada pria itu, ayah tidak akan mengulang ucapan ayah dan persiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam minta bantuan ibumu. Ucap Pratama lagi panjang kali lebar, setelahnya dia pergi begitu saja dari ruangan itu menuju kantor. Keduanya masih diam di tempat yang sama, Wina dengan segala pikirannya dan Weni yang menunggu anaknya itu sadar. Apa itu ayahku? Batin Wina. Terima kasih mas. Batin Weni, dia sudah cukup senang dengan perhatian Pratama pada putrinya. Selama Weni kembali ke rumah ini, dia dan Pratama tidak pernah berbicara, kecuali jika pria menelpon atau ada hal penting keduanya terlihat masih canggung. Wina menuruti ucapan ayahnya. Sebelum berangkat tadi ibunya juga sudah mewanti-wanti agar dia jaga jarak dengan Lan karena masih belum ada keputusan yang dia dapat. Wina pergi ke mansion Lan yang cukup jauh menggunakan taksi. Hingga 2 jam kemudian dia sampai di depan gerbang. Turun dari taksi, Wina bayar dan mengucapkan terima kasih pada sang supir. Panas-panas, Wina berjalan mendekati ke arah gerbang. Mungkin lebih mudah jika dia mempunyai alat komunikasi seperti HP. Kalau tidak mempunyai nomor LAN, dia bisa ke telepon umum. Berhubung keduanya tidak punya, akhirnya dengan terpaksa dia harus ke mansion ini langsung. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ucap Wina pada satpam yang berjaga. Siang, Nona. Silahkan masuk, Tuan sudah menunggu Anda. Ucap satpam itu sopan. Bagaimana dia tahu jika aku mau ke sini? Batin Wina. Dia masuk setelah gerbang dibuka oleh satpam. Masih sama seperti saat dia pertama kali datang ke rumah ini. Melihat sekeliling yang sungguh membuatnya kagum. Rasa lelahnya hilang. Sudah melihat keindahan itu. Para pelayan menyambutnya. Masih tetap sama. Mereka menunduk hormat padanya, membuatnya semakin canggung dan menggaruk lehernya yang tidak gatal.